Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk mata kuliah statistika. Ya, video untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu metode yang ada di statistika, yaitu yang kita kenal dengan analisis regresi. Ya, kita belajar di analisis regresi sederhana dulu. Oke, analisis regresi sama korelasi itu selalu beriringan ya, atau selalu berkaitan gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin lihat beberapa literatur atau beberapa jurnal gitu ya yang menjelaskan kok habis regresi kemudian korelasi, kok habis korelasi regresi gitu ya. Jadi ya memang ini adalah biasanya tahapan selanjutnya yang kita gunakan pada saat kita setelah pengen tahu hubungan dari dua variabel itu. Nah, cuma bedanya apa? Oke, di analisis regresi, kalau kemarin kita belajar mengenai analisis korelasi, itu kan hanya ingin tahu seberapa besar keeratan hubungan dari dua variabel itu ya. Jadi, bagaimana sih arah hubungannya? Kemudian bagaimana sih kekuatannya gitu ya. Jadi kemarin kita hanya melihat seperti itu. Nah, kalau di analisis regresi ini, kita nanti bisa melihat seberapa besar sih pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Nah, makanya di analisis regresi ya, itu kita nanti ada dua jenis variabel yang berbeda, X dan Y gitu. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah di tahapan pertama kata kemarin di perkenalan statistika kemarin itu kan ada variabel independen sama ada variabel dependen kan gitu ya, variabel yang mempengaruhi sama variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk mencari hubungan itu ya, mempengaruhi dan dipengaruhi itu lah kita pakainya analisis regresi ini gitu ya. Jadi analisis regresi ini itu suatu metode untuk mempelajari hubungan sebab akibat ya. Jadi ini ada hubungan sebab akibat. Jadi ada hubungan di mana variabel itu mempengaruhi, di mana variabel itu dipengaruhi. Oke, jadi di analisis regresi itu jelas X itu adalah variabel bebas ya, atau variabel independen. Oke, Y itu adalah variabel terikat atau variabel dependen. Nah, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, jadi jelas ya. Kemarin di analisis korelasi juga ada X sama Y. Cuma bedanya kalau di korelasi kemarin X sama Y itu kita tidak melihat sebab akibatnya. Jadi istilahnya itu hanya sebagai simbol saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian balik gitu ya, misalnya kemarin itu adalah X-nya tabungan, Y-nya pendapatan, mau kalian balik menjadi X-nya pendapatan, Y-nya tabungan, itu tidak masalah. Mau kalian bolak-balik X sama Y-nya itu tidak masalah ya. Itu kalau dianalisis korelasi. X sama Y-nya itu cuma sebagai simbol saja untuk mempermudah kita pada saat kita menggunakan rumus hitungnya gitu. Nah, bedanya kalau di regresi ini X sama Y-nya tidak boleh terbalik. Gitu ya. Jadi mana variabel X-nya itu harus jelas, mana variabel Y-nya itu juga harus jelas. Nah, dasar kalian memilih X sama Y-nya itu tidak lain ya dari tinjauan pustaka ya. Jadi variabel apa aja yang mempengaruhi, variabel apa yang dipengaruhi gitu ya. Itu semuanya dasarnya adalah teori dari tinjauan pustaka, mungkin dari jurnal gitu, dari penelitian terdahulu gitu ya. Nah, kemudian salah satu kegunaan dari analisis regresi ini, selain kalian bisa mencari berapa sih pengaruh variabel X ke Y-nya, bagaimana pengaruhnya, positif atau negatif, kalian juga bisa memprediksi ya, atau memperkirakan nanti kiranya sekian X itu Y-nya berapa. Nah, itu nanti salah satu kegunaan dari analisis regresi. Nah, regresi sama korelasi itu konsepnya seperti ini. Kalau sesuatu variabel itu bisa diregresikan, pasti bisa dikorelasikan.
gitu. Tetapi kalau variabel itu bisa dikorelasikan, belum tentu bisa diregresikan ya. Jadi dasar dari regresi itu kan adalah teori. Jadi kalau tidak ada teori yang menyatakan bahwa variabel itu mempengaruhi variabel yang lain, itu jangan sekali-sekali variabel itu diregresikan. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada hubungan fungsionalnya atau hubungan sebab akibatnya antara dua variabel itu x sama y-nya, itu jangan sekali-sekali diregresikan gitu ya. Jadi bisa regresi itu pasti bisa korelasi belum tentu bisa regresi gitu. Oke, ini beberapa hubungan ya yang mungkin bisa kalian regresikan gitu. Oke, pada teorinya ini. Nah, model umum dari regresi itu adalah Y sama dengan B0 plus BX ya, model umumnya. Saya tuliskan. Oke, Y sama dengan B0 plus B1X plus error gitu ya. Kemudian model duganya. Oke, model duganya ya, untuk menduganya itu adalah B0 plus B1X ya. Oke, ini model duganya. Nah, untuk mencari B0 sama B1-nya itu rumusnya seperti apa? Nah, B0 sama B1 itu bisa kalian cari dengan metode kuadrat terkecil ya, atau MKT. Oke. Jadi kalian nggak perlu model dengan itu, langsung aja dengan rumus pakainya aja ya. Oke, B1 itu diperoleh dari N sigma XY, oke, min sigma X kali sigma Y gitu, per N sigma X kuadrat ya, min sigma X dalam kurung dikuadratkan. Gitu, oke, rumusnya ini. Kemudian untuk mencari B0, B0-nya itu adalah Y bar min B1 X bar. Y barnya itu diperoleh dari sigma Y per N. X barnya diperoleh dari sigma X per N. Oke ya. Ini rumusnya, rumus untuk mencari koefisien B0 dan B1-nya. Sama aja itu dengan yang saya tulis. Nah, misalnya saya masih punya hal yang sama, yaitu pendapatan dan tabungan. Oke. Tahapannya ya berarti tinggal kalian cari ya nilai XY-nya, kemudian nilai X kuadratnya ya. Kemudian kalian jumlahkan. Oke, yang perlu kalian hitung sebenarnya cukup ini aja ya kalau di regresi, XY sama X kuadrat, karena Y kuadrat kita tidak butuh ya dalam fungsi rumusnya. Kemudian kalian jumlahkan. Oke, kalian jumlahkan, ini hasil penjumlahannya. Kemudian ini hasil rata-ratanya, X bar sama Y barnya. Kalau sudah tinggal masuk aja ke rumusnya. Nah, oke, mencari B1-nya itu adalah rumusnya tadi, N itu adalah banyaknya amatan ya. N itu adalah banyaknya amatan. Amatan kita itu kan ada 8 ya. Ya, ada 8. Berarti 8 kali jumlah X kali Y. Oke, ini ya. Ketemunya B-nya, B1-nya itu adalah 5,13. Oke. Kemudian cari B0-nya ya, atau A-nya ya, sama aja itu. Nah, gini. Berarti Y barnya itu adalah 37 min 5,13 kali X barnya itu adalah 7. Oke, ketemu 1,02. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti kalian ketemu model regresinya. Ya, jadi hasil dari analisis ini itu adalah hasilnya model. Modelnya adalah Y duganya sama dengan B0 plus B1X. B0-nya berarti 1,02 plus 5,13X. Nah,
Ini adalah model regresi yang kalian peroleh. Ya, jadi model regresinya adalah Y sama dengan 1,02 plus 5,13X. Nah, sekarang kita baca ya. B1-nya itu bagaimana, B0-nya itu bagaimana. Oke, B1 itu nilainya 5,13. Maksudnya itu apa? Itu maksudnya adalah jika X-nya itu tadi apa ya? Pendapatan ya. Oke, jika variabel pendapatan, oke, jika variabel pendapatan, oke, ini saya ingin membaca koefisien B1 ya. Jika variabel pendapatan naik satu satuan, oke, di sini berarti satu satuannya ratusan ribu, oke, berarti jika naik 100.000 ya, satu satuannya itu berarti 100.000, maka tabungan ya, kebetulan ini tanda koefisiennya adalah positif. Oke, berarti tabungan itu akan meningkat. Oke, sebesar meningkat berapa? 5,13 ya. Jadi kalau pendapatan itu naik satuan, jadi setiap pendapatan itu naik satu satuan atau 100.000, oke, itu berarti tabungan akan meningkat sebesar 5,13. Tinggal dikalikan aja dengan satuannya. Satuannya adalah ribuan, berarti dikalikan 1000. Oke, berarti naik menjadi nolnya ini hilang ya, 2 ya. Oke, berarti setiap pendapatan itu naik 100.000, maka tabungan itu akan meningkat sebesar 5.130 rupiah. Nah, itu arti dari B1 ya. Oke, jadi maksud dari nilai B1 itu seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa kegunaan dari ini itu adalah salah satunya untuk memprediksi. Oke, saya ingin memprediksi. Jadi misal variabel pendapatannya atau X-nya itu sama dengan 4. Oke, berapa sih tabungannya ya? Oke. Kalau misalnya pendapatannya 4, berapa tabungannya? Oke, berarti tinggal kalian masukkan aja ke modelnya ya. Jadi jika X-nya 4, maka Y-nya itu berarti 1,02 plus 5,13 kalikan 4. Oke, kebetulan hasilnya adalah 21,58. Nah, ini adalah salah satu kegunaan dari fungsi kita menggunakan analisis regresi ya. Salah satunya kita ingin tahu bagaimana sih pengaruhnya. Nah, pengaruh dari saya mau jelaskan dulu pengaruh ya. Pengaruh X ke Y itu bisa kalian lihat dari besarnya nilai B1. Ya. B1 itu adalah besar pengaruh X ke Y. Pengaruhnya bagaimana? Ya, pengaruhnya meningkatkan atau menurunkan. Meningkatkan berapa, menurunkan berapa. Nah, ini yang saya jabarkan tadi. Oke ya. Jadi ternyata ya, setiap pendapatan itu naik satu satuan atau naik 100.000, ternyata itu tabungan akan meningkat sebesar 5.130 rupiah ya. Jadi pengaruh dari pendapatan ke tabungan itu adalah meningkatkan ya, karena kebetulan di sini tandanya dari koefisien B1-nya itu positif. Jadi tidak selalu tandanya itu positif, koefisien B1 ya. Jadi kalau nanti dalam hitungan atau kalian melihat sebuah kasus itu ternyata tandanya negatif, ya nggak apa-apa. Oh, berarti dia pengaruhnya negatif atau pengaruhnya dia akan menurunkan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan mengenai fungsi regresi. Nah, sekarang tahapan selanjutnya kemudian yaitu kita cari hipotesisnya ya. Jadi kita hipotesiskan B1-nya. Oke, jadi B1-nya itu ada pengaruh
atau tidak? Oke, ada pengaruh atau tidak ya? Nah, ini caranya dengan hipotesis. Nah, cara menghipotesisnya seperti apa? Oke, kita tulis hipotesisnya dulu ya. Kita tulis hipotesisnya, H0-nya itu berarti X tidak mempengaruhi Y. Oke, H1-nya itu berarti X mempengaruhi Y. Oke ya, ini hipotesisnya. Nah, kalau satu arah, dua arah, nah itu ada itu pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Nah, metodenya, statistik ujinya. Oke, statistik ujinya itu pakai T, rumusnya adalah T sama dengan B1 min B1 besar ini ya, per SB. Oke. Kemudian rumus dari SB, simpangan baku dari B, itu adalah SYX, oke, per akar dari sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung dikuadratkan per N. Nah, kemudian SYX-nya itu rumusnya adalah akar dari sigma Y min Y duga kuadrat per N min 2 gitu. Oke. Nah, kemudian derajat bebasnya itu adalah N min 2. Oke. Nah, kita ke kasusnya sekarang. Oke, kasusnya pakai data yang tadi. Nah, tahapan pertamanya itu silahkan kalian cari nilai Y topinya. Ya, itu caranya seperti apa? Ini kan ada X, kemudian ada Y, ya. Saya kasih contoh, ini X-nya 6, ini Y-nya 30, ini 9, ini 49. Nah, mencari Y topi, oke. Y topi itu kan tadi rumusnya adalah 1,02 plus 5,13 X. Nah, Y topi itu caranya adalah kalau misalnya saya mau cari yang pertama ini, itu berarti X-nya saya masukkan di modelnya. Berarti 1,02 plus 5,13 kalikan 6. Oke, hasilnya berapa? Oke, kebetulan tuh hasilnya 31,86. Kalau mau mencari yang kedua ya berarti 1,02 plus 5,13 kalikan 9. Hasilnya 47,27. Nah, dan seterusnya ya, ini dilanjutkan sampai ke N. Oke. Kalau sudah, baru Y min Y topi. Y-nya tuh ini min Y topi, berarti ini 30 min 31,86. Oke, hasilnya berapa? Negatif 1,86 gitu ya. Nah, kalau sudah, ini juga dilanjutkan lagi. Kalau sudah, baru Y min Y topi kuadrat. Nah, ini berarti min 1,86 kuadrat. Nah, dan seterusnya. Oke, langsung sudah saya hitung itu ya, tapi tahapannya itu adalah seperti ini. Oke. Nah, akan mendapatkan tabel yang ini. Oke, kalau sudah baru kita hitung jumlahnya. Oke ya, ini jumlahnya adalah 17,305. Oke. Ini tadi gunanya untuk mencari SYX ya. Nah, oke, ini nanti kita pakainya tabelnya T. Jadi silahkan, saya sudah mengirimkan kalian tabel T. Berarti silahkan kalian cari di T derajat bebas 6. Kemudian alfanya, karena ini tutil ya, mempengaruhi dan tidak mempengaruhi itu kan adalah tutil. Berarti nanti alfanya 0,0225. Oke, ketemunya nanti 2,447. Oke, ini cari di tabel T-nya. Nah, kalau sudah baru cari SYX-nya. Tadi kan rumusnya adalah
sigma Y min Y topi kuadrat per N min 2. Oke, berarti akar dari 17, berapa ya tadi? 17,305 per 8 min 2 ya. Hasilnya itu adalah 1,69. Nah, kalau sudah baru mencari SB-nya. SB-nya tadi SYX per akar sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat kan per N. Oke. Berarti ini 1,69 per akar 428 min 56 dikuadratkan ya per 8 ya, hasilnya 0,28. Nah, kalau sudah baru masuk di rumus T-nya B1 min B1 besar ya per SB. Oke. B1-nya itu yang kita uji itu kan tadi 5, B1-nya berapa yang kecil? 5,13. B1 besarnya itu 0 ya, karena kita tidak ada pembanding. Kemudian SB-nya itu 0,28. Nah, ketemunya 18,159. Nah, keputusannya, oke, ini T hitung. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, kita akan tolak H0. Ya, kalau T hitung kurang dari T tabel, kita akan terima H0. Nah, T hitungnya kebetulan itu adalah 18,15. Oke. T tabelnya itu 2,447 ya. Berarti tinggal dibandingkan. Oke, nilainya ini lebih besar ya. Oke, berarti tolak H0. Kalau tolak H0 berarti kita akan apa nih? Terima H1. Nah, kalau terima H1 itu berarti kita akan menerima ini ya. Oke, kita akan menerima X mempengaruhi Y. Oke, nah berarti keputusannya ya, atau kita ambil kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Atau kalau kita omongkan variabelnya, variabel X sama variabel Y-nya itu apa? Itu berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan dan variabel tabungan ya. Jadi variabel pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap variabel tabungan. Oke, itu ya cara untuk pengujian hipotesis pada koefisien B1-nya ya, ingin kita tahu ada pengaruh atau tidaknya. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian tanyakan ya. Untuk mencari tabel T-nya, saya anggap kalian sudah paham ya. Penjelasannya sama seperti di video-video sebelumnya. Mencari tabel T, itu tadi, buka di tabel T-nya, saya sudah kirim tabel T ke kalian. Ya, berarti cari di alfa 0,025, kemudian turun di derajat bebas 86 ya, karena derajat bebasnya itu N-2, berarti 6. Oke. Nanti akan ketemu 2,447. Oke, kalau tidak ada penjelasan lagi ya dari saya, nanti jika ada pertanyaan mengenai tahapan dari cara uji analisis ini, analisis regresi ini, silahkan kalian tanyakan nanti di jam perkuliahan. Oke ya. Tadi kasusnya, contoh kasusnya ada satu, nah tadi itu silakan kalian coba gitu. Oke, saya akhiri untuk video kali ini untuk penjelasan di analisis regresi sederhana ini ya. Kita sederhana karena X-nya itu cuma 1, jadi sederhana. Jadi analisis regresi ini X-nya nggak cuma 1, X-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, 10 itu juga boleh
gitu ya. Tapi untuk metode dengan manualnya itu kalau X-nya lebih dari 1 itu agak kesulitan, agak sedikit lebih sulit gitu. Oke, nanti kita yang X-nya lebih dari 1 nanti kita gunakan dengan software SPSS ya. Jadi saya harapkan kalian juga sudah siap dengan software SPSS-nya. Kita nanti akan mengerjakan analisis korelasi, analisis regresi dengan menggunakan software SPSS gitu ya. Ada sebenarnya tahapannya itu di modul saya ya, di situ itu bisa kalian baca-baca dulu. Oke. Ini saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.